Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinal Haq Putri Fitriana, NIM 202211365 dari kelas K, Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, saya memilih aplikasi Shopee, yaitu analisis input yang digunakan. Yang pertama ada pendaftaran pengguna. Data yang dibutuhkan untuk pendaftaran pengguna meliputi nama, alamat email, nomor telepon, dan informasi pembayaran, seperti nomor kartu kredit dan rekening bank. Selanjutnya ada pendaftaran penjual. Penjual juga perlu menyediakan informasi dasar seperti nama toko, jenis produk, nomor ponsel, serta alamat untuk pengiriman. Selanjutnya yaitu data produk. Penjual mengunggah data produk seperti nama produk, deskripsi, gambar produk, harga, dan informasi stok. Selanjutnya data transaksi. Pembeli memberikan data untuk transaksi seperti alamat pengiriman, metode pembayaran yang diinginkan, dan kontak yang dapat dihubungi. Selanjutnya analisis proses yang ada di dalamnya, yaitu proses pembelian. Pengguna memilih produk, memasukkannya ke keranjang, dan kemudian melakukan pembayaran. Proses ini melibatkan verifikasi stok, produk, dan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya proses penjualan. Penjual mengunggah produk, mengelola stok, dan menerima pesanan dari pembeli. Selanjutnya proses pengiriman. Setelah pembayaran diterima, produk dikemas dan dikirim menggunakan alamat logistik yang bermitra dengan Shopee. Pengguna dapat melacak status pengiriman. Selanjutnya proses retur dan pengembalian. Jika produk yang diterima tidak sesuai, pembeli dapat mengajukan retur dan mendapatkan pengembalian dana sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya proses asuransi. Jika ada pilihan asuransi untuk produk tertentu, Shopee bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menawarkan produk perlindungan atas kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman. Yang ketiga, ada analisis data yang dibutuhkan dalam proses. Yang pertama, data pengguna, yaitu nama, alamat, nomor telepon, riwayat pembelian, dan metode pembayaran. Selanjutnya ada data produk, yaitu ada kode SKU, harga, stok, deskripsi produk, gambar, dan kategori produk. Selanjutnya data pembayaran, nomor kartu kredit, debit, rekening bank, atau data dompet digital untuk transaksi online. Selanjutnya data pengiriman, alamat pengirim lengkap, nomor resi pengiriman, dan informasi pelacakan. Selanjutnya data retur, bukti pembelian, alasan retur, kondisi barang yang dikembalikan, serta kebijakan yang berlaku. Yang keempat ada analisis output yang dihasilkan, notifikasi pembelian, konfirmasi pesanan yang berhasil dengan rincian produk, harga, dan estimasi waktu pengiriman. Selanjutnya ada notifikasi pengiriman. Pembeli menerima nomor pelacakan untuk mengikuti status pengiriman barang. Selanjutnya laporan penjualan. Penjual menerima informasi mengenai transaksi yang dilakukan serta pengelolaan stok barang. Selanjutnya ada notifikasi retur. Jika ada permintaan retur, sistem akan mengirimkan konfirmasi dan langkah-langkah selanjutnya untuk pengembalian produk. Selanjutnya penyelesaian transaksi. Setelah barang diterima dan tidak ada masalah, transaksi dianggap selesai dan penjual menerima pembayaran. Selanjutnya analisis distribusi pengiriman. Yang pertama, metode pengiriman. Shopee bekerja sama dengan berbagai kurir atau jasa pengiriman seperti JNE, Si Cepat, Ninja Express, dan lainnya. Pengguna bisa memilih layanan berbagai opsi pengiriman yang berbeda, mulai dari reguler, ekspres, hingga pengiriman dengan asuransi. Selanjutnya opsi pengiriman. Pembeli dapat memilih pengiriman biasa atau ekspres tergantung pada kebutuhan. Proses ini dipengaruhi oleh jarak pengiriman, berat barang, dan biaya. Selanjutnya pelacakan pengiriman. Setiap pengirim barang disertai dengan nomor pelacakan yang memungkinkan pembeli untuk memantau status barang yang sedang diproses atau dikirim. Selanjutnya pengelolaan gudang.
Beberapa produk mungkin langsung dikirim dari gudang Shopee atau dari gudang pihak ketiga atau dropshipping yang memengaruhi waktu pengiriman. Selanjutnya, analisis metode pembayaran. Pembayaran tunai. Shopee menawarkan pembayaran tunai melalui transfer bank, dompet digital seperti Shopee Pay, serta pembayaran melalui gerai atau merchant offline. Selanjutnya, pembayaran digital. Pembeli dapat memilih menggunakan kartu kredit, kartu debit, atau dompet digital lainnya seperti GoPay, OVO, atau Dana untuk transaksi online. Kemudian ada cicilan. Beberapa transaksi dapat menggunakan metode pembayaran cicilan atau kredit yang bermitra dengan lembaga keuangan. Selanjutnya, pembayaran di tempat atau sistem COD, cash on delivery, memungkinkan pembeli membayar saat barang sampai di alamat mereka. Selanjutnya, analisis metode retur barang. Kebijakan retur seperti penjual di Shopee biasanya memiliki kebijakan retur yang berbeda-beda, tetapi umumnya dapat dilakukan dalam periode tertentu, misalnya 7-14 hari, serta setelah pengiriman barang. Selanjutnya, proses retur. Pembeli dapat mengajukan permintaan retur melalui aplikasi Shopee serta menyertakan bukti pembelian dan menjelaskan alasan retur atau barang cacat, salah ukuran, atau tidak sesuai dengan deskripsi. Selanjutnya, proses pengembalian uang. Setelah retur diterima dan diproses, uang pembeli dapat dikembalikan melalui metode pembayaran yang dipilih, yaitu ada transfer bank atau e-wallet dan lain-lain. Selanjutnya, kebijakan Shopee. Shopee bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual dengan memastikan bahwa kebijakan retur diterapkan secara adil. Selanjutnya, analisis metode asuransi produk. Yang pertama ada asuransi pengiriman. Shopee menawarkan pilihan asuransi pengiriman untuk melindungi barang dari risiko kerusakan atau kehilangan selama pengiriman. Kerjasama dengan penyedia asuransi. Shopee bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menyediakan proteksi tambahan yang dapat dipilih oleh pembeli saat check out. Selanjutnya ada cakupan asuransi. Asuransi mencakup kerusakan dan kehilangan barang yang terjadi di luar kendali penjual dan biasanya diberikan dalam bentuk penggantian produk atau pengembalian dana. Selanjutnya ada pengajuan klaim. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama pengiriman, pembeli dapat mengajukan klaim ke pihak asuransi dan proses ini akan melibatkan bukti kerusakan serta prosedur pemeriksaan barang. Kemudian dapat ditarik kesimpulan, untuk Shopee menjalankan berbagai proses yang melibatkan pengumpulan data, transaksi, pengiriman barang, pengembalian produk, serta asuransi untuk melindungi transaksi dan produk. Semua ini melibatkan integrasi antara penjual, pembeli, penyedia logistik, serta pihak ketiga yang mendukung layanan keuangan dan asuransi. Dengan demikian, Shopee berhasil menciptakan ekosistem e-commerce yang efisien meskipun ada tantangan dalam hal proses pengembalian dan klaim asuransi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.